Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan juga tetap semangat belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bahasa manusia dengan materinya tentang teks laporan hasil observasi. Nah, kompetensi dasar pada materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya adalah menelaah struktur teks laporan hasil observasi yang didengar atau dibacanya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dan implementasi kecakapan abad 21, peserta didik dapat menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi sehingga mampu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi tentang lingkungan sekitar, buah-buahan dan hewan dengan rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, dan penuh percaya diri. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi berkaitan dengan struktur teks laporan hasil observasi. Mengapa membahas ini? Karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang apa saja yang masuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi? Nah, di sini itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian dan yang ketiga adalah simpulan. Baiklah, Bapak akan menjelaskan masing-masing dari struktur tersebut. Nah, yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi umum yang berisi definisi kelompok atau kelas, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum, nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Sementara itu, deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Dan yang terakhir adalah simpulan, berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada atau bersifat tidak wajib. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan sebuah contoh dari teks laporan hasil observasi yang mana kita akan belajar menganalisisnya dari segi struktur teksnya. Baiklah, di sini teksnya berjudul tentang pepaya dan ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama adalah, Bapak bacakan dulu ya, tentang pepaya. Pepaya atau bahasa latinnya Carica papaya merupakan tumbuhan yang berbatang tegak dan basah. Papaya dapat ditemukan di daerah tropis, subtropis, bahkan daerah dingin di seluruh belahan dunia. Buah pepaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu buah pepaya betina atau betik dan buah pepaya jantan. Pepaya betina merupakan buah berasal dari Meksiko Selatan dan Amerika Serikat bagian utara. Nama papaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, yaitu papaja, yang juga diadopsi dari bahasa Arawak atau papaya. Nah, sementara paragraf yang kedua adalah buah pepaya memiliki bentuk bulat hingga memanjang
dengan ujungnya kebanyakan meruncing, warna buahnya ketika muda hijau gelap dan hijau muda, hingga jingga kemerahan saat sudah matang. Bagian tengah buah ini berongga dengan biji berwarna hitam yang dilapisi cairan berlendir. Daging buahnya berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah tergantung varietasnya dan kondisi lahan tempat tumbuh. Buah pepaya memiliki manfaat, antara lain dapat dimakan dagingnya baik ketika muda maupun masak. Daging buah muda dimasak sebagai sayuran. Daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran koktail buah. Dan bagian terakhirnya adalah papaya, termasuk tumbuhan berbatang tegap dan basah. Bentuk buahnya bulat memanjang dengan ujungnya meruncing dan memiliki banyak manfaat. Nah, dari ketiga bagian tersebut, maka kita bisa mengetahui dari segi strukturnya bahwa paragraf yang pertama itu berisi tentang pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Mengapa? Karena isinya di sana berupa definisi apa itu dari pepaya, atau juga berisi perincian tentang klasifikasi atau jenis dari pepaya, atau juga bisa dikatakan sebagai pernyataan umum. Nah, sementara ada bagian yang paragraf keduanya itu berisi tentang deskripsi bagian, yaitu membahas tentang apa? Membahas tentang ciri-ciri dari pepaya tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bahwa pepaya itu memiliki karakteristik atau ciri khusus berbeda dari tumbuhan atau buah-buahan yang lainnya. Dan yang terakhirnya berisi tentang simpulan, atau di sini berisikan tentang inti dari keseluruhan yang sudah disampaikan pada bagian pernyataan umum dan deskripsi bagian. Demikianlah materi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya materi yang sudah kita bahas hari ini. Dan apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan, bisa melalui WA ataupun email ataupun sosial media lainnya. Demikianlah materi yang sudah Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.